Posisi si BK sama Teladan ini lagi bentrok. Ya. Udah, anak-anak baru nyampe. Ya, Teladan mundur, teter. keteter. Ketemulah anak-anak. Anak-anak Yang majuin akhirnya. ya, yang nahan. Sama anak kaki tadi. Ya. Nah, posisi di situ ada anak poncol. Nah, ini seleknya Mape gimana ini? Pas kita mundur, Bang. Pas kita mundur, ya mungkin dipikirnya Charlie bukan anak kapal kali kan. Nah, Maju. oh, sempat. Terus? Jadi Jalan-jalan sampai Otista. ke Otista kita jalan mantekin Cus 40. Seruput lagi kopinya. Nah, kita lanjutin lagi cerita akhir kisah Acil Marley di 14 DC. Gimana? Lanjutkan. Ya kita di DC juga ya berarti saling jaga lah dulu. Jadi emang benar-benar ya kalau bisa jangan bikin malu lah. Karena kan ya Ane juga baru tahu ketika ngelihat KTS episode senior kita bahwa dulu DC pernah ada clash zaman dulu gitu loh. Iya. Ini kan juga jadi Zaman gua itu, Cil. Betul. Apalagi kondisi sekarang Ane juga udah mau sekolah, udahlah gua udah nyusahin orang tua gitu kan, udah bener-bener udahlah. Jadi di sono juga ngejaga lah anak-anak jangan sampai ada kejadian. Tapi tetap namanya laki-laki kan. Ya sempat ada kejadian waktu itu ya anak desa sendiri nyampein ke Ane. Namanya Bu Im. Bang, sorry Bang. Gini Bang cerita ya masalah ya masalah sensitif lah. Gimana Bang? Menurut ente gimana nih Bang? Ane kan harus ngomong dulu nih kalau dari abang kayak gimana, yaudah panggil aja dulu, ngomongin baik-baik, bilang kan. Nah kalau emang bener-bener dia salah ya, Ane juga pasang badan nih, pasang badan dalam arti ketika emang alumni kapal pada nanyain masalah, kalau lu nggak belain emang dia salah gitu, ibaratnya buat pelajaran juga, lu jangan kayak gitu kan. Oh gitu Bang, yaudah, kebetulan anaknya nggak masuk. Setelah kelas begitu dia nggak masuk ya udah masuk kalau nggak salah pas mau ujian dia masuk. Itu setelah anak kapal tadi berapa banyak pindah ke DC tadi? Sekitar 20-an orang Bang. Nah, sekitar 20 orang tadi efeknya di 14 DC itu gimana? Anak-anak itu dari rata-rata rumahnya di mana itu? Ada yang mencari di sepenjuru Jakarta. Nah itu dia, Ane juga sempat kaget juga tuh ada yang dari 18 Bang Kalideres. Terus ada juga? Ada juga. Tetap melanjutinnya ke 14 DC? Betul, Ane juga jadi apa istilahnya ya serba salah juga ya maksudnya. Jangan Ane pikir di DC ini kan kalau di sana kan ibaratnya kapal agak ya dihormatin lah di selatan. Mungkin ini Cil, yang lain mungkin 14 DC apa sih belum tahu gitu kan. Terus sekolahnya di mana sih Cil tempatnya? Dia di Serengseng Sawah. Serengseng Sawah Jagakarsa ya? Jagakarsa. Lanjut. Nah jadi pas ada 3 orang atau 4 orang dari Kalideres, Ronai, Cungkring, kaget ini, wah kok masih ada yang jauh lagi nih saya bilang kan. Wah puyeng juga gitu kan, karena biar gimana pun bagian dari kita gitu. Kalau ada apa-apa kan otomatis kita juga gitu kan yang pikiran. Ya alhamdulillah dia juga bilang, boleh Ane ngekos aja dekat sini deh. So ngambil ijazah aja ya setahun lagi ya. Terus yang ya kalau yang ngotot sih Ronai. Basis tetap. Nah tetap, dia tetap jalan. Sendiri. Ronai. Ya Ane cuma bilang Ane pesan lu jaga diri. Iya Bang aman itu kata dia. Ya tahu sendiri Ronai kan emang dia lincah juga gitu. Ya itu pokoknya sehari-hari pakai batik deh. Ciri khas dia tuh. Gitu. Jadi batik bebas atau batik, ada inisialnya? Batik bebas pokoknya batik. Jadi ya udah lu pintar-pintar jaga diri lu deh kalau lu berangkat. Pulang ya pergi Bang, sendiri deh? Sendiri dia pulang pergi naik. Yang 3 tadi pada ngekos? Ngekos. Terus dari basis lain ada juga? 21 ada. Oh 21 ada juga? Oh 21 pasti pulang pergi. 14 DC-nya banyak dari ada. basis Ciputa tuh banyak dari dulu? Gitu. Kalau yang itu kan ibaratnya, Ane juga ini juga lah. Banyak kok anak-anak, maksudnya nggak bisa saling ngejaga gitu kan. Gitu. Kalau pas di jalan juga kan tahu sendiri anak-anak kan udah tahu, udah paham. Ada yang Bekasi juga Popeye. Ada dari Bekasi juga? Popeye, tapi dia naik motor dia. Ya ibaratnya
ya benar juga inisiatif memang naik motor jauh banget bang dari Bekasi, mau berangkat jam berapa kan gitu. Ya bagus juga deh bawa motor, inisiatif. Dari Potlot ada juga, emang mencar-mencar. Emang kan kalau dari kapal juga sekolahnya dari mana-mana. Iya. Dan juga Penjuru Jakarta ada walaupun sedikit-sedikit ada. betul. Terus juga ini baru kemarin kemarin silaturahmi sama anak DC. Ternyata kepala sekolahnya juga cerita kalau nggak karena zona, maksudnya gini bang, kalau di DC itu ternyata dia masuk yang nggak jauh dari sekolahan gitu bang, yang terjangkau. Makanya yang dari Jakarta Pusat segala macam nggak boleh masuk, ditolak ke sistemnya DC, begitu. di DC. Makanya jadi muridnya ya nggak, ya di situ-situ aja gitu loh. Wilayah situ ya. Betul. Kalau dia mau kebuka kayak kita, kayak kapal, di mana aja diterima, itu mungkin sama kali bang. Ya banyak sih, enggak cuma istilahnya sama gitu loh. Karena memang dari karakter juga DC itu nggak banyak bang. Dikit juga. Dikit juga. Dikit juga. Cuman batu juga gitu. Iya, iya, iya. Jadi kalau bisa gue bilang, gue tarik benang merahnya nih, itu yang disebut pindah kapal 615 itu ke DC ya ini, angkatan Acil Marli nih 2004. Jadi itu disebut pindah itu ya seorang orang itu pindah ke 14 DC. Jadi bukan pindah ke yang katanya kapal mana? Curug Tangerang. Iya. Itu bukan pindah namanya, dia ada sekolah baru dan mungkin pakai nama atau ada alum di sana memakai nama 615. Itu yang kalau gua ambil kesimpulannya begitu. Yang pindah ya dari kapal Blok M ini ke 14 DC. 14 DC. Ada lagi nggak nih kisah-kisahnya nih? Kalau di DC itu ya Ane juga sempat bilang ya sama. Ane udah lepas basis dan emang mau bener deh sekolah. 5 tahun. Iya. Ane udah ibaratnya saya kasihan orang tua gitu. Ya kan dia juga nggak tahu kan. Nih anaknya gimana ntar kenapa-napa ya. Akhirnya Ane bisa basis. Anak-anak di jalan juga sempet ya terakhir ke pusat jalanin bang ulang tahun DC. Ulang tahun DC jalanan. Ane taunya pas Ane masuk cerita anak-anak, wah anak Captun bang. Kayaknya ya kalau nggak koma lewat sih kata dia gitu. Wah lu bentrok kacau. sama Captun? Iya, sampai ke pusat bang anak-anak. Wah lu kacau lu. Ya sempat kita didatengin juga ke sekolahan. Sama? Anak Captun. Mana kapal. Oh, jadi datang ke 14 DC itu yang dicari kapal, bukan mana 14 DC. Soalnya dia tahu infonya bahwa kapal itu pindah ke situ. Iya. Dan ada beberapa orang dari anak DC, bang, tuh ada tuh anak KGR bang di Lamer. Terus mau ngapain gue bilang? Ya kali aja bang, mau ini nggak usah udah. Oh, berarti pentalan si anak-anak sekolah PGRI pada masa itu kayak KGR pun habis juga dia 2004 ya. Ada yang kalau zaman Brutus kan ada yang masuk apa waktu itu ya? Dia bilang diupil-upilin tuh Karnus. Ya. Oh, ada yang di Lamer, ada yang begitu. Lanjut Cil. Ya jadi ya emang kalau misalkan ya anak-anak kalau saya bilang ya anak budut pun alumni ada juga datang. Mana kapal. Ya semua tahu gitu bang. Pindahnya ke situ ya. Pindahnya ke situ. Cari musuh di situ. Karena bilang siapa ini? Itu bang preman belakang katanya. Akamsi biarin aja bang. Enggak kalau aneh sih liatin tak ketemu di luar baru. Maksudnya apaan gitu kan? Iya. Ya kalau udah rame-rame gitu udah nggak zamannya lagi sewaktu aneh dulu gitu ibaratnya. Ya udahlah. Gue udah kenyang 5 tahun. Iya, habis juga ibaratnya ya udah sisa-sisa terakhir dan emang udah mau bener-bener sampai sekolah kalau dibilang rapi banget bang. Anak-anak desa ngeliat tuh Bener dah. bukan style yang dulu. Ya mungkin ada sekelebatan lewat di FB atau apa tuh kan lihat bisa Foto-foto lah. Zaman-zaman masa itu emang bener-bener ya kita kalau nggak bisa bertahan hidup ya begitu gitu loh. Kalau kita nggak bisa jaga diri ya habis. Mau nggak mau kan itu tuntutan memang gitu, tuntutan sekolah taruhan nyawa ya itu. Pada masa itu. Tapi setelah lulus dari situ top juga Cil ya, masuk UI Cil ya. Aneh alhamdulillah ya. Jadi masuk dulu Politeknik UI bang. Jadi Om Ane dulu di situ. Itu lulusnya berapa tahun? Sampai nggak naik juga? 3 tahun bang. Oh, lancar kalau itu. Lancar. Jadi kalau itu Om Ane kan di situ emang. Ya kalau Ane pikir lagi kan, wah dulu sempet PKL di Astra Temin.
Di situ bosnya itu bilang, temennya Om Ane kan, pokoknya saya lihat ijazahmu ada di sini, saya buang tempat sampah kata dia. Gimana itu waktu masih sekolah STM? Waktu magang. Di 14 DC apa di Di apa? 14 cc. Di 14 DC ke Astra. Ya, Nah, terus? magang. Ya emang kedekatan Ane waktu sama grup temin di Sunter 2 itu ya ibaratnya boleh dibilang akrab lah. Ane istilahnya aktif juga gitu kan. Ya kira sampai diinget lah. Dan inget banget Pak Mul dulu. Dia bilang, pokoknya kamu, saya nggak mau lihat ada ijazah kamu ngelamar ke sini. Kalau ada saya buang. Nah, begitu masuk UI. Iya, dari situ Ane langsung jadi lecutan bang. Oh. Jadi dibilang begitu, loh kenapa Pak? Saya bilang, saya pengen kamu lebih baik dari ini. Posisimu harus lebih baik dari ini. Kalau ijazah SMA, ya maaf. Kamu capek nanti. Bang. Begitu tuh katanya. Nah, harus kerja pakai ini katanya. Aha. Wah, Ane langsung, oh iya ya. Nah dari situlah ada tes UI, SMPTN kalau nggak salah dulu. Ane ikut. Nah di SMPTN itu kan yang dites matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Padahal di kapal buku aja cuma satu dibawa ya. Itu parang bang. Parang lagi dibawa. Oke, kita lanjutin lagi. Acil Marli masuk UI. Mari kita sukseskan reuni silver penerbangan 616 96 2021. Yes! Kayaknya ada yang ketinggalan dah, Cil. Masuk waktu itu gua dengar cerita yang lu cuma berapa orang tuh, lu masih kelas 1 atau kelas 2 gitu. Kelas 1 kelas 2 tuh yang lu ketemu BK banyak banget tuh. Kelas 1 masih bang. Masih kelas 1 itu ya? Ya? Lu pernah denger itu lu. Itu ceritanya bagaimana itu? Jadi waktu di balai, kita nongkrong di balai, Bang Ordul itu kan di pas parkiran tuh. Pas parkiran yang kalau mau nyebrang ke Jati Padang. Oh iya. Pas belokan itulah dia nongkrong sama parkiran. Molen di MM, Anda juga di MM. Nah Bang Cari baru datang juga, baru nyebrang. Memang kalau BK ini setiap lewat itu pasti kan kapal numpang lewat, gitu kan. Walaupun mau 1-2 orang, kapal numpang lewat. Pada zaman itu begitu. Pada zaman itu nggak masuk itu kan? Ya. Dan ini ada satu bang. Jadi kita juga kalau misalkan pelajaran ya, kalau misalkan nggak ganggu, gitu nggak ganggu gitu loh. Kita udah biasa aja gitu kan. Tapi ya ini dia lewat, bilang kapal katro, kapal tai, begini-gini bang. Charlie baru nyebrang lihat, wah, udah. Aneh cuma Bang Ordul, Bang Charlie, almarhum Molen, aneh berempat. Anak-anak belum pada datang. Emang bukan jamnya waktu itu, belum jamnya datang. Itu yang basis terakhir BK habis bang, dimasukin sama Ordul sama Charlie. Di mobilnya itu? Di mobil ya. Berarti dia habis teriak-teriak tuh nggak turun? Yang teriak ini bang, kurang ajar nih, dia turun kabur. Lari. Berarti temennya ditinggal di mobil miring? Di mobil semua miring. Apa, pokoknya Bang Charlie bilang, wah, aduh. Enak banget ya dari pintu depan sampai belakang ya, masuk. Dem. Aneh bilang, aduh ada lagi nih mereka bang kan. Lagi udah ngatain, turun, cabut gitu loh. Itu yang bantalin temen-temennya berarti. Itu dia makanya. Dia pikir mungkin sama kapal nggak diapa-apain ini, makanya nggak turun kali ini yang temen-temennya. Iya, yang lain pasti begitu. Cuman karena satu orang ini yang bilang kapal tai, kapal katro, begini-begini, Cari nengok, hah? Udah langsung bantai. Udah respon kita langsung bleng. Ordul dari pintu depan, Cari pintu belakang udah wah. Pokoknya ke bagian satu-satu udah antri, ditandain. Sampai enak buset deh, bang. Ada-ada aja dah kata dia. Nggak ada perlawanan. Kata Bang Charlie, ada-ada aja dah. Udah, akhirnya cabut kita ke belakang balai. Baru anak-anak datang. Anak-anak datang, ada apaan sih? Padahal habis itu tadi emang yang lain basis yang lain nggak ada masalah. Aneh juga kalau lewat, karena emang ada teman juga gitu kan, nggak enak juga kan. Ini kebetulan lewat satu basis, begitu ngomongnya. Ordul langsung, hah? Apalagi Bang Caring baru nyebrang langsung, hah? Nggak jadi nyebrang balik lagi. Udah diberi sama dia. Aduh, bener-bener ada aja dia bilang, ya udah anak-anak baru datang, ada apa sih sepi banget? Enggak. Pas di basis baru cerita. Iya tadi BK gini. Lah, itu gimana? Kita jadiin lagi apa? Enggak lah, orang dia iseng aja tuh dia ngata-ngatain, ya udah, mau nggak mau gitu kan. Iseng membawa petaka. Tuh. Gimana sih lanjutin?
Ada lagi nggak atau yang tadi lagi di UI tadi? Kalau lulusan 2000 kan anak-anak dari rumah nih bang. Ya kan lulusan kelas 3 nih anak dari rumah nih. Oh, niatnya mau ikut ngerayain lulusan Kelas anak 3. 2000 kelas Ya. Kita kan dari rumah nih, janjian dah tuh sama almarhum Molen. Ya lu mau siap jam berapa? Serah aja bang, karena bayar ada mana. Itu udah tanggung jawab tuh memang istilahnya. Wah, harus kita kawal nih. Anak kelas 3 lulusan gitu kan. Ya udah, terserah kan. Kalau nggak salah di sono jam 11 selesainya dah. Kita berangkat jam berapa ya? Ya jam 11 dari sini. Lan bang, kan jam 11 lancar-lancar aja, nggak ada macet bang kan. Ya udah jam 11 kita berangkat ya. Berdua doang. Berdua sama Molen. Jadi Molen pakai kelewang, aneh bawa Sinbad. Oh, Jadi pas naik 75 dari Gang Mawar, nggak dari Balai. Berangkat lah. Udah berangkat sampai di Mangga Besar yang pas mau nanjakan, ketemu BK Bang Mendeng, lulus-lulusan. Ketemu BK. Oh, dia udah lulus-lulusan tuh. Ya, kita inget kan, wah ini yang rese kemarin lagi nih kayaknya nih. Ya kan, udah. Lu pintu depan gitu, almarhum. Gue pintu belakang. Wah lu, iseng aja lan. Udah. Dia di depan nih BK-nya ya posisi ya, lu Posisi di belakangnya. 4 mobil nih, aneh di sampingnya nih. Hah? Di sampingnya 75. Nah, Sampingnya dia berderetan ketemu nih. mobil yang keberapa itu di sampingnya? Kalau nggak salah 4 mobil, aneh yang kedua. Yang satu udah mau belok. Oh. Udah ke depan, aneh keluarin set, blok, taruh. Oh penumpang langsung ah. Kan Sinbad gede bener bang. Iya, iya, panjang gede. Taruh di belakang pintu biar nggak kelihatan bang, karena pegang gangnya aja kan. Baru Molen keluarin set, tek 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 tek. Oh, mobil deket aja ya. Gitu. Dia nggak ngeh tuh BK ya? Lihat, tek tek. Woi ngapal nih ngapal. Kan tahun ini Molen. Amolan gitu ya? Iya. Ngapal nih ngapal, bantai dong bantai. Dia ngeliat kok nggak ada anak sekolahan, cuma satu dong. Padahal gue di pintu depan kan kelihatan kan. Dia emang udah mau ngelewatin mobilnya kan. Udah gitu, merah. Dia tetap nggak turun. Merahnya di Mangga Besar? Mangga Besar. Nah, terus? Molen masuk Dia nggak lagi. turun juga? Enggak, aneh tetap megang kan. Wah si merah lagi. Udah gitu, dia nggak turun. Turun, cuma ngeliat gini doang. Bercanda kali ini gitu mas. Ya kapal berdua doang gitu. Terus, Dia nggak ngeliat aneh kan berdiri, Oh, nggak sendiri. nggak ketutupan tapi sama. kan secara ini Molen waktu itu familiar banget. Betul. Iya dikenal banget. Ya, BKI di mana itu? diam. Jadi pas dia turun atau ngeliat, wah kayaknya nggak yakin juga dia bilang kan. Iya. Udah, Molen cuma nongol gini doang pas udah hijau kan. Nongol, wah baru rame gitu kan. Iya. Udah dia bilang, Molen tuh Molen. udah langsung. biarin aja udah. Udah biarin aja capek. Kita ngejar jalur. Nah, Ya udah. Wah anjir bingung juga nih. Barang gue masukin lagi thanksin juga nih kata. Sini bang gue bilang. Apaan datang baru dia agak nutupin gitu baru aneh masukin lagi. Anjing kata gue ribet banget bawa barang begini. Ya lu lagi kata dia. Pendek sih lo kata anjing. untung nggak diurak-urak sama BK. Ya paling nggak di pintu sama pintu kan kita dikit. Kalau misal dikit mau nggak mau nahan di situ. Mungkin dia ngeliat mukanya Molen juga, ah penyakit nih. Dia lagi. Udah. Akhirnya sampai ke jalur aman lah tuh sampai ke jalur. Sampai ke jalur. Ya itu tadi kita emang rencana mau ke mana ke Jawa. Kelas 3-nya mau ke Dengar-dengar dari senior kita mau ke Jawa nih ke Kalideres. Udah ada perdebatan juga. jalur Kalideres lah 18. Ini jalurnya jalur Kalideres. Betul. Ya di situ aneh kangen sama ini bang. Ya mudah-mudahan ada Bang Charles bang. Oh. Iya. Jadi kejadian juga waktu di Balai bang. Ada satu preman, tatonya banyak. Ya Molen kan kalau ngeliat orang begitu ya. Almarhum tuh. Ngocol gitu kan. Aneh, Charlie, Ordul, Molen berempat. Molen didorong, ngapa lu lat-lat dia bilang gitu kan. Oh ini BR semua ada, pegang. Itu tau nggak bang? Kita mikir mungkin ya, ini temennya Charles kali nih, karena orang timur bang. Orang timur. Itu kalau kita bener-bener ini nggak tahu jadi apaan itu dia. Itu orang preman itu. Tatonya banyak penuh bang. Orang timur pakai jaket. Tegur sama Molen langsung. Dia yang ngomong, lu ngapa lu lat kata dia. Anak-anak langsung set. Yang namanya jago-jagoan semua ya aneh lat. Lah kok begini? Baru aneh pikir, oh ini mungkin temennya Charles kali kita nggak enak gitu kan. Charles kan ibaratnya kan udah kayak abang-abangan kita gitu kan di basis. Terus gimana? Ya kira
sampai di KC nongkrong. KC apa tuh? Kuburan Cina bang, Ah, biasa tempat anak-anak. iya. Nah di situ baru anak-anak sadar mau si Ordol. Itu tadi anak mana ya? Tuh tadi siapa ya? Baru dia anjir tau gitu kenapa kita jadi Nah, nggak ini apa maksudnya nggak kita Nggak ngeh gitu. iya nggak kita ladenin orang begitu ditanya, padahal BR semua iya. lengkap katanya. nah. Terus balik lagi. Enggak sama Ordol kayaknya penasaran dia nyari sendiri deh. Nyari tahu gitu siapa sih ini orang dicari nggak tahu bukan orang situ emang. Gitu. Bang Charles ya mudah-mudahan kalau emang ada sowan dah. Nonton dah mudah-mudahan ya, Iya. Charles ya. Sekarang di mana komen dah Iya, iya, iya. Bang Charles. Terus di iniin lagi tadi yang UI gimana Cil? Bisa tembus ke UI tadi. Jadi kalau tes SMPTN itu dulu sistem poin bang. Jadi kalau benar 1 nilainya 3, kalau salah -1. Kalau nggak diisi 0, nggak ada poin. Nah, terus Jadi ya pakai strategi juga kemampuan. kalau salah berapa? -1. Minus. Mendingan gak diisi ya? Ya. Lo gimana itu? Kebanyakan orang pede diisi semua minus diisi padahal. semua. Aneh nggak? Nggak bisa ya nggak lo isi. Nggak isi. Yang akin aneh bener aneh isi. Yang nggak bisa mendingan 0. Kosongin. Ya keluar dah tuh koran. Aneh cari. Sama teman-teman anak SMA yang lain dah pada, ya kan? Wah namanya ada semua, aneh nggak ada. Terus Wah kok namanya nggak ada? wajar lah dari STM gitu ya. Aneh udah sempet patah arang juga. Wah masuk nih. Nggak tahu ditelepon bang. Mantannya ngomong, tapi udah telepon tuh dari kampus kata dia. Hah? Iya. Ya ini penasaran juga nih, jangan-jangan pakai duit kali ini kan? Dia tahu-tahu nelpon kan? Ya, dengan Taufik Riswanto. Iya. Saya sendiri, Pak, Bapak diterima di Politeknik Negeri Jakarta. Dia bilang. Oh, iya, program khusus Pak dari APBD Tangerang nanti untuk beasiswa APBD itu maksudnya ada subsidi dari pemerintah Tangerang bang, biaya prakteknya segala macamnya. Jadi kita bayar nggak banyak kuliahnya. Jadi kayak beasiswa lah. Oh, jadi saya maksudnya saya ngeluarin uang lagi saya bilang gitu. Enggak, Bapak nggak usah Mas nggak usah ngeluarin uang lagi. Udah Mas diterima, tapi nanti program khusus. Oh, ya udah. Nanti tinggal datang ke gedung rektorat, Mas registrasi, nanti di situ dijelaskan semuanya. Ya udah, naik masuk. Dan memang juga ya di kampus itu pemerintah daerah Tangerang ini ya memang kalau dilihat ya nggak efektif juga bang. Nggak efektifnya gimana? Jadi aneh kan domisili Jakarta, sedangkan ini biaya Tangerang nih, ya kan? Iya, iya. Kan sebenarnya ada punya khusus itu program khusus Tangerang, Pasar Rebo, Bekasi, nggak salah tuh Kerawang. Jadi alokasinya kalau aneh bilang nggak sesuai. Jadi sempat waktu itu aneh ngomong juga sama dosen di sana, kenapa sih ngambilnya nggak sesuai domisili? Kita domisili Pak, cuman yang keterima nggak banyak Pak. Kita lanjutin lagi nih, Cil Marley di kampus UI, kampus tercinta. Gimana, Cil? Akhirnya tuh lulus loh, apa kelar tuh kuliah? Kelar, aneh juga punya ya sebenarnya dosen yang paling killer lah di zaman Om Ane dulu. Nah itu aneh bisa dapat nilai istilahnya bagus. Sampai Om Ane bilang, hebat loh. Ya intinya sih kalau bandel itu ya memang kita nggak bisa hindarin bang, karena lingkungan. Nah kalau bisa tetap kita harus kreatif, kita harus pintar gitu. Dalam arti jangan sampai lu bandel tapi nggak ada guna tuh, percuma gitu kan, maksudnya gitu. Jadi kalau misalkan kejar cita-cita ya memang harus istilahnya all out gitu, jangan sampai ya udah masanya memang kita udah harus ke masa depan, udahlah yang masa lalu ini ya buat jangan sampai anak kita kayak gitu. Nah itu setelah itu sekarang kerja dinas di mana? Cil?
Alhamdulillah Bang, masih grupnya Trakindo Group. Tuh, minta kerjaan sama Acil. Alumni yang belum kerja. Ya salah satu grupnya Trakindo, holdernya Mahadasya. Di situ produknya dia Iveco. Ya alhamdulillah saya berkarir di situ. Ya memang secara dasar teknik pun juga nyambung masih. Ya kalau memang dulu masih pesawat ya masih ada juga gitu loh. Kayak aerodinamika, Masih nemuin tuh. aeromodeling kita masih istilahnya masih paham lah. Elevator apa, ya kan kayak gitu-gitulah. Nah ini juga di otomotif masuk lagi gitu kan. Emang dasarnya sih sebenarnya ya hitungan semua Bang. Matematika ya? Semua. Jadi kita nggak bisa hindarin namanya matematika. Gimana Ya, tuh maksudnya? Ya contoh kalau kita mau kemana-mana kayak misalkan kita nih mau belanja, itu kan pasti ada matematika di situ. Iya. Hitung-hitungan ya? Ya, jangan salah lagi makan juga kita ada matematika Bang, hitungan gizi. Oh iya. Semua nggak lepas dari matematika. Mau gimana pun benci kita sama matematika, kalau mau sukses harus dasar matematika ada. Kita hidup nggak lepas dari matematika. Itu Mau pasti. nggak mau tuh berarti Mau ya? nggak mau. Saya sampai dosen aneh pun yang killer itu yang dulu dia sering nge-DO-in orang memang. Bu Indri ini memang istilahnya aneh fansnya dia lah. Dia juga sempat ngasih nasihat gitu kan. Kamu jangan suka ikut demo. Demo-demo tuh nggak baik kata dia kan. Itu aneh waktu kenaikan BBM tuh sempat turun. Tuh. Jadi ya ini bilang ya kita di depan guru, depan orang tua emang harus baik. Di belakang? Nah, Baik ketika juga. Ya harus cari hal yang baik gitu. Iya. Ya menjadikan yang baik gitu kan, jangan sampai ya merugikan gitu kan, jangan sampai. Kayak gitu. Itu istilahnya memang dosennya tuh jadi keinget terus gitu loh. Memang matematika itu adalah dasar hidup. Oke, di akhir kisah Acil Marli, pesan-pesan untuk yang masih sekolah nih junior, terus buat alumni. Nah, terakhir nanti buat KTS nih, gimana, Cil? Kalau buat teman-teman alumni, baik dari ya semua sekolah lah, ya mau budut kah yang kita dulu berseteru tanpa tahu sejarahnya, kita kan ibaratnya cuma meneruskan sejarah nih yang sudah tertulis. Lu harus benci sama dia, lu harus benci sama dia, lu musuh sama dia, lu musuh sama dia gitu kan, itu turun temurun. Dan kita sebenarnya nggak tahu masalahnya apa sih sebenarnya, jangan-jangan sepele, cuman gara-gara cewek, ya kan, atau gara-gara perempuan, itu kan nggak lucu gitu loh. Ribut sekolahan sampai mati segala macam gitu sampai korban, itu kan nggak lucu gitu. Gara-gara rokok ya? Nah gara-gara rokok juga, gara-gara Ya, hal itu sepele gitu kan, terus jadi perpecahan ya. Kalau bisa semua alumni bukan cuma penerbangan, baik semua budut kah, poncol kah, Jawa kah, ayolah kita gaungkan perdamaian. Kita sama-sama udahlah, jangan sampai mendidik adik-adik kelas kita nih yang masih sekolah, masih aktif untuk saling benci, untuk saling bermusuhan. Ya negara kita mau dibawa kemana nih, kan ujung-ujungnya kita semua nih bakalan jadi istilahnya berpegangan sama mereka yang di bawah nanti gitu loh. Itu untuk alumni semua, ya semua lah, semua sekolahan. Terus kalau buat yang masih aktif pelajar, kejar cita-cita, jangan sampai ya kalau memang dari orang tua belum mendukung, ya yakinin. Kayak aneh pun juga sebenarnya siapa sih yang mau masuk sekolahan yang dengar ceritanya nggak enak gitu kan. Itu semua begitu. Yakinin. Bikin orang tua tenang, bikin orang tua nih nanti saya mau ke sini. Gitu. Jadi cita-citanya sampein kalau untuk yang pelajar yang masih aktif. Terus buat para orang tua dukung. Kalaupun memang nggak sanggup, nggak mampu, sampaikan ke sekolah. Banyak kok istilah organisasi yang istilahnya bisa nampung atau bisa diajak diskusi. Itu banyak. Jangan sampai anak-anak ini terkendala gitu cita-citanya. Dukung aja untuk orang tua. Pesan untuk KTS-nya belum nih? Apa, Cil? Untuk kemajuan KTS lah intinya. Kalau buat abang-abang KTS sih, kalau aneh boleh saran, liput juga yang teman-teman adik-adik kelas kita yang masih aktif nih. Maksudnya kegiatan-kegiatan, ya kan, supaya juga terbuka nih.
kan bisa nyambung nih sama seniornya nih yang udah lulus nih, udah tahu kehidupan sesungguhnya gitu kan. Kayak gimana sih hidup gitu kan. Jadi biar saling sharing gitu kan, saling ketemu. Jadi dunia milenial itu bisa tersampaikan juga ke kita nih yang udah istilahnya udah menjalani, udah ada di zona milenial ini gitu. Jadi paling enggak yang masih aktif, jadi saya tahu nih, oh iya ya, ternyata kapal memang ya inilah kapal gitu loh, bahwa organisasinya juga besar, orang sekolahnya juga banyak gitu kan. Supaya juga orang-orang tua paham nih, sebenarnya sekolah penerbangan tuh apaan aja sih yang dibahas gitu. Jangan sampai cuma ngelihat dari sisi negatifnya aja gitu kan. Paling enggak orang tua keedukasi, oh ya penerbangan ternyata bagus ya gitu loh. Cita-citanya kemana, arahnya kemana ada gitu kan. Ya kalau boleh sih diliput yang teman-teman aktif gitu Bang. Dan teman-teman kru semua KTS ya paling nggak sehat semua, Amin. lancar semua, ya kan. Sukses terus buat KTS gitu Bang. Oke, demikianlah kisah Acil Marli, sekolah 5 tahun dan sejarahnya perpindahan kapal nomor 15 2004-nya terakhir ke 14 DC. Ya inilah sejarahnya sudah diceritakan oleh Bang Acil Marli. Demikian, terima kasih. Salam satu darah kapal terus. Kapal Story.